Mas Rudi, Mas. Mas, Asti nggak boleh mergokin kita. Aku harus buru-buru keluar. Mas. Aku tidur di sini ya Mas ya. Aku nggak mau tidur sendirian, aku takut. Ya. Asti, kamu kan masih sakit. Kamu butuh istirahat. Kalau kamu tidur sama aku, ya aku ganggu istirahat kamu. Gak apa-apa. Walaupun aku tahu ini hanya sandiwara suamiku, tapi hati istri mana yang gak hancur mendengar perempuan lain mengajak suamiku tidur bersama. Tuh kan Mas, ada suara petir. Aku takut. Aku tidur di sini ya. Kan kamu biasanya juga nggak takut sama petir. Ya, ada kamu kan. Kalau sekarang nggak ada kamu, makanya aku takut. Yaudah, aku tidur sini ya. Heh, keluar kamu. Dasar perempuan nggak benar. Bu, lepasin, Bu sakit, Bu. Keluar kamu dari sini. Bu, tolong lepasin, Bu sakit, Bu. Aku nggak akan ngebiarin kamu itu kecantilan sama suami aku. Keluar. Bu, lepasin, Bu. Aduh, lepasin, Bu. Aduh, sakit. Pergi, kamu. Aduh, sakit. Asti, ada apa sih? Asti, Bu, lepasin, Bu. Tolong. Jangan, Bu, tolong. Asti, jangan. Banding official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Banding official, dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Banding official berdasarkan catatan kasus. Banding official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Bu, saya mau doa restu ya. Ibu pasti merestui kalian. Meskipun sekarang Bu Roma sudah menjadi mantan mertua saya, tapi Bu Roma selalu saya anggap seperti ibu saya sendiri. Ibu pasti merestui kalian. Tapi Narudi tetap anak ibu. Ibu udah anggap Narudi itu anak sendiri, bukan menantu. Dan kamu, Santi, anggap ini ibu kamu sendiri. Jangan segan-segan ya. Kalau ada apa, bilang sama ibu. Terima kasih ya, Bu Roma. Terima kasih juga sudah merestui kami. Mudah-mudahan kalian cepat dapat temuan ya. Ada yang ingin berbicara dengan Ibu? Bentar ya. Ya, halo. Iya, saya sendiri. Apa? Pasti kecelakaan. Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, halo? Maaf, Ibu Romanya pingsan. Baik, saya kesana sekarang. Asti dan suaminya kecelakaan. Aku kesana sekarang ya. Aku ikut sama kamu. Tolong titip ya. Tolong jagain Bu Roma ya semuanya. Baik. Kondisi Bu Asti ini sangat parah dan beliau belum sadarkan diri dari mulai datang. Dan kalau dilihat dari tanda-tanda vitalnya, beliau ini koma. Suaminya juga tidak tertolong dan sekarang sudah meninggal dunia. Ini semua akibat kecelakaan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami juga belum bisa memastikan kapan Bu Asti ini akan sadar. Kita tunggu saja sampai kondisi Bu Asti ini benar-benar stabil. Kalau bisa Bu Asti ini ditunggu ya, karena saya takut nanti suatu waktu Bu Asti ini akan ngedrop. Iya, aku minta tolong sama kamu, tolong sekarang kamu pulang. Tolong kamu ambilin baju ganti aku. Aku malam ini menungguin Asti. Karena kalau Bu Roma nungguin malam ini, di rumah sakit kayaknya nggak mungkin deh. Karena Bu Roma masih lemah. Iya mas, aku gak keberatan kok. Apapun keputusan kamu, aku pasti dukung. Kan sekarang kamu adalah imam aku. Terima kasih ya. Alhamdulillah aku bersyukur punya istri pengertian seperti kamu. Tapi kamu jangan khawatir ya, aku nolongin Asti hanya karena tanggung jawab sosial aja sama manusia. Iya mas. Aku gak nyangka di malam pernikahan yang seharusnya ku habiskan berdua dengan suamiku, malah aku harus berjauhan dengan Mas Rudi. Namun aku tetap bersyukur. Mas Rudi sangat terbuka dan gak menutupi apapun dari aku. Sebagai istri, aku harus percaya cinta suamiku cuma milik aku seorang, bukan milik mantan istrinya. Walaupun dia sudah kembali menjanda. Asti, bangunlah. Aku gak tega ngeliat kamu seperti ini terus. Aku mohon sadarlah, Asti, sadar. Mas Rudi. Asti. Astagfirullahaladzim, Asti. Jangan pegangan tangan gitu, ya. Emangnya kenapa sih, Bu? Masa istri nggak boleh megang tangan suaminya sendiri? Ya, saat ini Bu Asti mengalami amnesia parsial. Ini disebabkan karena terjadi benturan yang sangat keras sekali pada saat Bu Asti mengalami kecelakaan. Dan Bu Asti tidak bisa mengingat lagi hal-hal yang pernah dialami. Memorinya cukup terbatas.
Dan Bu Asti hanya mengingat kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu pada saat Bu Asti menjadi istri dari Pak Rudi. Bu Asti juga sudah tidak ingat kalau beliau pernah menikah dengan suaminya yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Dan ini tentunya menjadi traumatik yang cukup mendalam untuk Bu Asti. Sepertinya saat ini semua kita harus mengikuti memori Bu Asti. Ini semua demi kesembuhan Bu Asti. Dan kita harus menanganinya secara perlahan. Jangan sampai ada drop susulan, ya. Maksud dokter, kami harus membiarkan dan mendukung ingatan Asti yang terbatas. Walaupun dia mengingat kalau Mas Rudi ini masih menjadi suaminya. Ya, betul sekali. Saya nggak bisa. Saya baru aja menikahi Pia. Dan saya nggak membiarkan Asti masih menganggap saya sebagai suaminya. Itu kesalahan besar, Bu. Dan saya nggak mau melakukan kebohongan besar. Saya nggak mau, Bu, mengorbankan pernikahan saya dan Pia. Saya nggak mau. Ibu mohon bantuin Ibu nyembuhin Asti. Ibu mohon, Harun. Ibu mohon. Bu, tolong jangan seperti ini. Karena saya benar-benar nggak bisa, Bu. Ibu, jangan memohon sampai seperti ini, Bu. Ayo bangun. Ingin Asti sembuh. Ibu mohon, Harun. Ibu mohon. Ibu tahu ini berat buat kalian. Ini hanya untuk sementara. Ibu mohon. Ibu, ayo bangun, Bu. Iya, aku mengizinkan Mas Rudi untuk membantu penyembuhannya Asti. Aku akan membantu Ibu sebisa aku. Ya, kamu jangan main-main ya. Aku gak main-main, Mas. Aku yakin kamu bisa menjaga kepercayaan sebagai seorang suami. Insya Allah kita bersama akan menyembuhkan Asti. Mas, kamu mau ya? Ini cuma untuk sementara. Jujur ini berat buat aku. Kalau kamu tetap maksa dan kamu rela ngelakuin hal ini, aku gak punya pilihan lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih. Makasih Nabi, makasih Narudi, makasih. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah. Pokoknya aku dan Mas Rudi akan membantu untuk penyembuhannya Asti. Asti cepat sembuh dan tidak merepotkan kalian lagi ya. Amin. Dan aku yang akan merawat Asti ya, Mas. Mas, kamu jangan tinggalin aku dong. Aku dari tadi sendirian. Iya, aku tadi habis ketemu sama dokter. Aku mengenalin kamu, ini namanya Pia, orang yang akan merawat kamu. Walaupun bibir ini mengizinkan suamiku mendekati wanita lain, tapi ternyata hati ini sangat sakit menerimanya. Aku kayaknya nggak perlu perawat deh, Mas. Asti, kan kamu masih masa penyembuhan, jadi pasti kamu butuh perawat. Ya udah ikutin aja ya. Ya, tapi masa perawatnya udah kayak gini? Emangnya nggak ada yang lain, Mas? Tenggelam dalam sepi, dan kini kau berlalu. Jujur sudah semua karena tersesat karenamu. Kau kini sepi, nangis memanggil nama, jadikan. Ya Allah, aku baru saja menikah. Tapi kenapa aku sudah merasa seperti janda yang terpisah dengan suaminya? Aku gak mungkin tega menolak Bu Roma. Biarlah air mataku membanjir. Asalkan aku bisa membantu seorang ibu yang nyaris kehilangan anaknya. Foto yang indah ini terpaksa harus kusimpan dalam kardus tertutup di gudang. Seperti statusku sebagai istri yang harus kututup buat sementara. Kamu istirahat ya. Kamu nggak mau tidur sama aku? Kamu kan masih sakit, belum sembuh benar. Jadi untuk sementara ini kita tidurnya terpisah aja ya. Ya. Aku nggak apa-apa kok. Iya, saya kasih tahu sama kamu ya. Kamu itu mengganggu privasi saya dan suami saya. Saya minta maaf, Bu. Apa? Aku harus bertahan daripada cemburu dan mengeluh. Demi janjiku pada Bu Roma, aku harus berbanyak syukur, banyak memaafkan, sehingga suamiku akan bersikap sama pada kekurangan aku yang juga banyak. Kamu kenapa sih, Mas? Enggak, aku nggak apa-apa. Kayak berubah gitu sekarang sama aku. Ngerasa capek aja. Ya, lebih baik kita hentikan semua ini. Aku nggak tega ngeliat kamu menderita. Padahal pernikahan kita baru seumur jagung. Tapi air mata kamu sudah tumpah untuk aku. Ini nggak adil buat kamu. Sungguh nggak adil. Rudi, ya, Ibu mohon jangan hentikan sandiwara kalian. Asti anak Ibu satu-satunya, cuman Asti yang Ibu punya di dunia ini.
Mas Rudi. Mas. Mas, Asti nggak boleh mergokin kita. Aku harus buru-buru keluar. Mas. Aku tidur di sini ya Mas ya. Aku nggak mau tidur sendirian, aku takut. Ya. Asti, kamu kan masih sakit. Kamu butuh istirahat. Kalau kamu tidur sama aku, ya aku ganggu istirahat kamu. Gak apa-apa. Walaupun aku tahu ini hanya sandiwara suamiku, tapi hati istri mana yang gak hancur mendengar perempuan lain mengajak suamiku tidur bersama. Tuh kan Mas, ada suara petir. Aku takut. Aku tidur sini ya. Kan kamu biasanya juga gak takut sama petir. Ya, ada kamu kan. Kalau sekarang gak ada kamu, makanya aku takut. Yaudah aku tidur sini ya. Suara apa tuh Mas? Suara apaan tuh Mas? Aku coba lihat ke dalam ya. Asti. Udah gak ada apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir. Udah sana balik ke kamar. Aku mau cek ke belakang dulu. Aku ikut. Aku pokoknya mau sama-sama kamu terus. Soalnya sekarang cewek-cewek itu pada agresif. Nanti kamu diambil pergi. Ya, aku ikut ya. Dia sembunyi di mana ya? Untung aku sempat keluar lewat jendela, tapi jadi kehujanan kayak gini. Aduh, dingin banget. Tapi hatiku jauh lebih sakit. Aku udah seperti tamu di rumahku sendiri. Suami pun harus kurelakan dipinjam mantan istrinya yang masih menganggap suami sendiri. Mau sampai kapan aku harus begini? Oh, Ibu ada apa sih? Malam-malam bikin heboh aja, ganggu orang tidur. Narudi, maaf ya, Ibu mecahin gelas. Ti, udah aku marah-marah sama ibu. Enggak, aku ngantuk. Maaf ya Narudi. Tadi kan Ibu lihat Asti masuk nyelinap kamar Narudi. Jadi ya udah, Ibu sengaja mecahin gelas. Oh gitu. Ibu nggak usah minta maaf sama aku, justru oke makasih sama ibu. Karena ibu, aku sama Pia jadi nggak kepergok sama Asti. Ya udah, langsung tidur aja, biar Ibu beresin ya. Makasih. Iya. Mas Rudi, tahu aja kalau aku pengen Mas Rudi kesini. Kamu habis hujan-hujanan? Iya Bu, tadi pas lagi mau ke warung saya kehujanan. Saya mau ngomong sama kamu. Saya minta kamu jangan kegenitan sama suami saya. Maksud Ibu? Cara kamu natap suami saya tuh kayaknya beda gitu. Atau jangan-jangan kamu ini cewek nggak bener ya? Saya mohon selama ada di rumah ini, kamu jaga sikap kamu. Kalau enggak, saya akan cari perawat yang lain. Aku harus kuat. Aku akan lebih merasa sedih kalau sampai Asti kenapa-kenapa. Dan Bu Roma kehilangan anak satu-satunya. Aku udah siapin tas kamu. Cuma ini yang bisa aku lakukan sekarang untuk kamu. Ketulusan kamu sebagai seorang istri membuatku semakin cinta sama kamu. Mas, Ya. barang-barang kamu semuanya udah siap? Udah siap semuanya. Aku berangkat ya. Iya, aku tuh beruntung banget ya punya suami kayak Mas Rudi. Baik, ganteng. Udah gitu dia cinta banget lagi sama aku. Ya udah, bentar ya, aku mau nganterin dia ke depan. Kata orang, hidup adalah panggung sandiwara. Namun sandiwara ini membuat aku semakin ketakutan kalau Asti merebut semua yang aku miliki. Bu, benernya Pia tuh siapa sih? Kok bisa jadi perawat aku? Pia itu janda. Kasihan dia butuh pekerjaan. Kenapa harus janda sih, Bu? Ibu tahu sendiri kan, janda itu suka gangguin suami orang. Gimana kalau digangguin Mas Rudi? Yang janda sebenarnya itu kamu. Pia adalah wanita yang kuat, tapi kamu yang sebenarnya adalah perempuan yang tidak kuat menjanda dan Bu Roma hidup kehilangan sendirian. anak. Enggak sih, Ibu nggak setuju kalau kamu buru-buru menikah. Pokoknya aku akan cari suami baru. Mendingan Pia aku pecat aja lah, Bu. Kamu apa-apaan sih main pecat-pecat aja? Mama nggak setuju. Ibu sama Mas Rudi belain Pia terus, kenapa sih, Bu? Bukan belain Pia, Asti. Tapi memang Pia itu kerjanya bagus, jadi nggak perlu dipecat. Kamu aja yang aneh. Pembantu yang sok sempurna, jadi nggak tahu diri. Lagi ngapain kamu? Bu Asti, ini saya lagi mau masak sop iga dan bakwan jagung. Kamu sengaja ya masak itu? Biar bisa ngedeketin suami aku? Bukan begitu maksud saya, Bu. Saya malah nggak tahu kalau itu makanan kesukaannya Pak Rudi. Asal kamu tahu, aku ini istri sahnya Mas Rudi. Jangan gara-gara aku lagi sakit, kamu pikir aku nggak bisa ngelainin suami aku. Aku bisa ngelainin suami aku sendiri. Rasanya kaki ingin melangkah pergi dari rumah ini. Namun, aku nggak boleh menyerah. Cincin ini janji aku untuk selalu bersama suamiku dalam suka dan duka. Kita makan di luar ya.
Soalnya kan hari ini ulang tahun kamu, aku mau ngebuat kamu bahagia. Sebaiknya jangan. Asti akan lebih curiga kalau kita berdua nggak ada di rumah. Sebaiknya kita makan bareng aja di rumah ya. Aku udah masakin banyak makanan kesukaan kamu, Mas. Gak apa-apa, aku pulang cepat sekarang. Makasih ya kamu udah masakin masakan kesukaan aku. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalung cantik untuk istriku yang cantik. Ya, aku tahu ini nggak bisa membayar pengorbanan kamu. Tapi hanya ini yang bisa aku lakukan sementara ini. Kamu mau kemana? Rapi banget. Loh, kamu lupa. Hari ini kan anniversary pernikahan kita. Ya aku mau ngajak kamu makan di luar di tempat yang romantis. Ih, kamu siap-siap? Kita makan di sini aja ya. Lagian juga Pia udah masak makanan yang banyak buat kita. Soalnya aku capek banget kalau harus keluar lagi. Kamu tuh gimana sih, Mas? Gak menghargai aku banget? Aku ini udah dandan habis-habisan untuk ngerayain anniversary kita. Pak Rudi, sebaiknya Bapak makan aja sama Bu Asti. Bu Asti udah dandan cantik. Asti, kamu itu masih sakit. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Udah makan di sini aja, ya? Kamu tuh kenapa sih, Mas? Semenjak aku sakit, kamu itu gak pernah perhatian sama aku. Iya jelas aja aku nggak perhatian. Karena kamu udah bukan lagi istri aku, Asti. Apaan nih? Kamu nih ya, aku kira kamu tuh lupa loh sama anniversary kita. Ternyata kamu beliin aku perhiasan, kamu beliin aku kalung. Makasih ya sayang. Kamu pakein dong. Saya aja yang pakaikan. Boleh? Lihat dong. Bagus banget kan? Cocok nggak sama aku? Aduh, aku nggak nyangka kamu ternyata masih inget dan perhatian. Makasih ya sayang. Kupikir Mas Rudi menyiapkan hadiah itu untuk aku, tapi aku salah. Bisa-bisanya hadiah buat Pia jadi salah alamat begini. Asti bener-bener bikin semuanya jadi kacau. Pia pasti kecewa banget sama aku. Aduh Mas, kok kamu malah bengong sih? Yaudah aku tunggu di luar ya. Batas antara sandiwara dan kenyataan semakin tipis dan tak bisa lagi ku kenali. Aku benar-benar merasa menjadi janda, walaupun baru menikah. Suami yang harusnya menjadi tempat terbaik untuk bercerita, menjadi sandaran wanita lain tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Ya Allah yang Maha Penyayang, berikan aku kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Mudahkanlah jalanku untuk menghadapi ujian pernikahan ini. Tolong jaga hati suamiku ya Allah, agar dia tidak tergoda oleh mantan istrinya dan berpaling dari sisiku. Gara-gara aku, seorang istri menjadi menderita seperti ini. Padahal dia berkorban demi aku, juga demi kebahagiaan anakku. Aku benar-benar gak enak hati sama Pia dan Rudi. Tapi aku harus melakukan ini demi kesembuhan anakku satu-satu. Maafin aku, Pia. Nih Mas, kamu cobain dulu. Aku belum lapar. Kamu aja yang makan ya. Kamu tahu nggak kenapa aku ajak kamu ke tempat ini? Soalnya kafe ini adalah tempat pertama kali kita kencan. Dulu kami begitu bahagia, apalagi di awal pernikahan. Tapi kenapa ya? Kenapa aku dan Asti bisa berpisah? Ini nggak benar. Aku nggak boleh terbawa suasana. Karena sekarang aku adalah suaminya Pia. Mas, kamu kenapa sih? Kamu menghindar dari aku? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Kita pulang ya. Kita kan baru nyampe, Mas. Kamu tuh nggak seneng ya ngerayain anniversary sama aku? Ya aku cuma ngerasa nggak enak badan aja. Makanya aku pengen buru-buru pulang. Kita pulang ya. Sakit sekali. Mas Rudi. Aku tahu ini sulit. Tapi aku minta kamu untuk kuat. Aku ingin semua ini segera berakhir. Aku nggak ingin semua ini berlarut-larut. Aku nggak ingin. Ketika aku menikah dulu, aku janji sama diri aku sendiri. Aku nggak akan pernah menyakiti hati istri aku lagi. Iya Mas, iya aku ngerti. Ini adalah posisi sulit bagi semua orang. Tapi tolong pahami aku sebagai manusia biasa juga, Mas. Aku mencintai kamu, makanya aku punya rasa cemburu. Iya, aku tadi sama sekali nggak makan sama Asti. Ya udah kalau gitu, kamu duduk dulu, aku siapin makanannya ya. Ini piringnya. Biar aku ambilin. Cukup? Cukup. Firasat aku emang gak pernah salah. Pia emang ngincer suami aku. Sampai-sampai Mas Rudi bela-belain gak makan sama aku, tapi bisa-bisanya dia makan sama Pia. Aku harus singkirin dia secepatnya. Heh, keluar kamu. Bu, lepasin, Bu sakit, Bu. Aku ketilan sama suami aku, keluar. Dasar perempuan gak benar, keluar kamu dari sini. Bu, lepasin, Bu. Lepasin, Bu, sakit pergi kamu. Asti, ada apa sih? Aduh, sakit. Pia ini mau ngerebut Mas Rudi dari aku. Tidak mungkin Pia melakukan itu. Aku ada di mana? Mas Rudi? Kenapa aku ada di sini?
Aku kan udah pisah dari Mas Rudi. Dan aku udah menikah lagi. Pokoknya aku nggak suka ya, kamu terus-terusan shopping. Ya terus aku harus ngapain, Mas? Aku mengalami kecelakaan. Suami aku meninggal. Sekarang aku udah ingat semuanya. Aku udah pisah dari Mas Rudi. Aku harus gimana kalau ketemu sama Mas Rudi? Ibu minta maaf atas kesalahan anak ibu, juga atas keegoisan ibu. Pengorbanan kalian benar-benar luar biasa untuk kesembuhan Asti. Buat kesembuhan Asti, tapi ibu janji setelah kesembuhan ingatan Asti kembali normal, ibu akan bawa dia keluar dari rumah ini, ibu janji. Ibu nggak usah merasa bersalah. Aku ngerti kok. Ibu juga nggak mau anak ibu menjadi perusahaan rumah tangga kalian berdua. Dan kamu juga nggak usah pura-pura menjadi perawat. Ibu minta maaf ya. Jadi, Mas Rudi udah nikah lagi. Pia itu bukan perawat aku, tapi sebenarnya istri baru Mas Rudi. Dan selama ini mereka udah merawat aku yang amnesia. Berarti kalau amnesia aku sembuh, aku harus keluar dari sini. Hidup sendirian tanpa suami. Nggak bisa. Aku nggak mau hidup sendirian, apalagi nggak punya suami. Gimana aku hidup? Siapa yang ngurusin aku? Kalau gitu, nggak ada yang boleh tahu kalau ingatan aku udah pulih. Aku tetap harus pura-pura amnesia. Dengan begitu, aku bisa selamanya jadi istri Mas Rudi. Dan kamu, Pia, aku akan menyingkirkan kamu dari Mas Rudi selamanya. Dengan begitu, hanya aku yang bisa memiliki Mas Rudi. Tasya, kamu mau ngadu yang enggak sama ibu aku ya? Bilang aja kamu mau ngadu, iya kan? Ini ada apa sih? Ini loh, Mas. Tadi dia bikin kepala aku kebentur, Mas. Sampai sekarang tuh sakit. Aku yakin banget kamu sengaja kan? Saya benar-benar nggak sengaja. Dia tuh selama ini pura-pura. Dia tuh benci sama aku, Mas. Udah, cukup. Cukup, Asti. Kamu marah juga, Mas, sama aku? Pia ini udah banyak berkorban buat kamu. Jadi kamu nggak bisa nuduh Pia gitu aja. Pia, kamu tetap di sini ya. Rawat Asti, ya. Aku harus bikin Mas Rudi sendiri yang ngusir Pia dari sini. Mas. Ya. Makasih ya. Pia, buat kamu. Bagus sekali bajunya, Bu. Ini buat saya. Iya, gimana? Kamu suka nggak? Makasih ya, Bu. Saya pikir Ibu marah sama saya. Nah, aku itu semalaman mikirin omongannya Mas Rudi. Ternyata kamu itu emang baik. Kamu cuma pengen aku tuh cepet sehat kan? Aku yang udah berpikiran salah sama kamu. Maafin aku ya. Tentu saja, Bu. Saya senang Ibu udah gak marah lagi sama saya. Dengan begitu, kita bisa kerjasama supaya Ibu bisa sehat lagi. Ya udah kalau gitu, saya mau taruh dulu di kamar sekalian ambil obat. Aku senang lihat kamu berubah sekarang. Kamu mau berubah pikiran kamu untuk akur sama Pia. Tapi kamu juga harus percaya, kalau Pia ikhlas tulus rawat kamu sampai kamu sembuh. Aku itu harusnya dengerin omongan kamu. Dan sebagai istri, harusnya aku tuh nurut sama suami. Asti, aku... Bu, ini obatnya. Makasih ya. Asti. Ibu Asti keracunan, Pak. Saya akan membuatkan resep obat untuk mengeluarkan racunnya ya. Keracunan? Kok bisa? Kok bisa? Bukannya kamu yang ngeracunin aku? Saya? Iya, siapa lagi? Yang ngurus semuanya di sini itu kan kamu. Dari makanan, minuman, sampai obat aku. Pikiran aku tentang kamu tuh udah hampir berubah, tau gak sih? Aku udah minta maaf lagi sama kamu. Tapi kamu malah ngeracunin aku, kamu tega ya. Kamu pengen aku mati, biar kamu bisa sama suami aku. Gitu. Nggak mungkin Pia itu melakukan itu. Pia itu orang baik. Ibu kenapa sih belain orang lain, bukan anaknya sendiri? Asti, aku rasa ibu benar. Kalau memang Pia yang ngelakuin hal itu, sekarang aku sama ibu udah keracunan makanan. Karena kita makan makanan yang sama, termasuk Pia. Mas, dia itu udah nargetin aku yang mau diracunin. Makanya kamu dan ibu itu gak keracunan, Mas. Gini aja deh, biar semuanya pada percaya. Kita periksa kamarnya Pia. Biar kita buktiin kalau dia emang salah, dia yang ngeracunin aku. Itu nggak perlu, karena aku percaya sama Pia. Lebih baik kita ikutin apa omongannya Bu Asti. Saya benar-benar gak bersalah. Silakan periksa kamar saya. Silakan geledah kamar saya. Tunggu. Kalau karena makanan pasti ibu dan Mas Rudi udah keracunan. Atau jangan-jangan obatnya. Kamu taruh obatnya di mana? Di laci pertama. Coba saya periksa dulu. Loh, kok ada obat ini? Emang itu obat apanya, Dok? Ini obat sangat berbahaya. Dan efeknya bertentangan sama obat yang Ibu Asti minum. Berbahaya, Dok. Kamu ini kan perawatnya Ibu Asti. Memangnya kamu sekolah perawat di mana? Kok bisa sampai nggak tahu kalau obat ini berbahaya? Jangan-jangan kamu ini bukan perawat. Tapi kalau kamu bukan perawat,
Untuk apa kamu ngaku-ngaku sebagai perawat? Saya beneran nggak tahu dok kalau obat itu berbahaya. Pia, yang tahu efeknya itu cuma kamu. Kan kamu yang ngasih obatnya ke aku. Aku nggak nyangka banget ya kalau kamu tuh setega ini sama aku. Aku tahu kamu nggak suka sama aku, keberatan kan kamu untuk ngerawat aku. Udah. Sekarang bukti udah ada. Obatnya ditemuin di kamar kamu. Mendingan sekarang kamu tuh ngaku aja, Pia. Kita lihat aja gimana caranya kamu bisa ngelak dari jebakan yang udah aku pasang. Pia, jelaskan semuanya. Pak Rudi juga percaya kalau saya yang melakukan semuanya. Aku nggak boleh biarin Mas Rudi percaya sama Pia. Mas, pokoknya aku nggak mau lagi dirawat sama Pia. Aku nggak mau diracunin lagi, Mas. Kalau kamu emang nggak bisa ngusir Pia dari sini, aku aja yang pergi dari sini, Mas. Biar aku ngerawat diri aku sendiri. Aku nggak mau mati keracunan di rumah ini. Ikut saya. Mas. Ikut saya. Duh, kenapa semua jadi seperti ini sih? Aku kecewa sama kamu. Aku bener-bener gak nyangka. Pas segitunya kamu cemburu sama Asti. Sampai kamu berniat jahat untuk mencelakai Asti yang lagi sakit ya. Mas, aku pikir kamu itu orang yang tulus, orang yang baik. Bahkan aku sampai bersyukur punya istri seperti kamu. Tapi ternyata aku salah. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu nggak percaya juga sama aku. Semua obat-obatan itu ada di kamar kamu. Bukti mengarah ke kamu semua. Mas, kamu harus percaya sama aku. Mas, kamu harus percaya. Dan yang kamu lakuin ini hanya membuatnya orang melayang. Apa kamu pikir hidup orang itu hanya mainannya? Kamu pergi sekarang. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi, Mas. Jaga diri kamu baik-baik. Akhirnya Mas Rudi mengusir perempuan itu. Sekarang aku bisa memiliki sepenuhnya Mas Rudi. Aku tahu kamu pasti kecewa banget kan? Orang yang kamu percaya mengkhianati kamu. Aku tuh juga nggak percaya kalau Pia bisa ngelakuin hal jahat kayak gitu sama aku. Tapi aku seneng kamu sebagai suami aku udah belain aku. Pia, aku nggak nyangka kalau kamu bisa sejahat ini. Ya Allah, peluklah aku sampai aku merasa lebih tenang dan damai. Hapuskan air mataku sehingga aku bisa merasa sabar dan ikhlas. Lebih baik aku cari tempat tinggal sementara dulu. Pia! Kamu mau apa? Aku cuman mau kamu jangan pernah muncul di depan Mas Rudi dan aku lagi. Kamu udah ingat semuanya? Kalau iya emang kenapa? Berarti kamu udah ingat dan sengaja memfitnah aku. Aku kasih nilai 100 buat kamu. Pintar. Kenapa kamu tega ngelakuin itu ke aku? Salah aku apa? Salah kamu cuma satu. Mas Rudi itu milik aku, bukan kamu. Dan aku mau menjadi istrinya Mas Rudi lagi. Dan aku nggak mau menjanda. Asti istighfar. Kamu nggak boleh kayak gini. Diam kamu. Aku emang pernah kehilangan ingatan. Aku sampai lupa kalau ternyata aku itu sudah berpisah dari Mas Rudi. Tetapi ingatan aku kembali setelah kita berdua berantem dan kepala aku terbentur. Ada perasaan buat aku. Kamu sadar udah cukup lama. Tapi kamu masih berpura-pura sakit. Kamu tega ya? Mempermainkan dan menipu semua orang yang udah tulus mengkhawatirkan kamu. Aku nggak mau kehilangan perhatiannya Mas Rudi lagi. Kamu sakit jiwa. Mas Rudi harus tahu yang sebenarnya. Juga ibu kamu. Mas Rudi, Bu Roma, kok kamu balik lagi? Aku cuma mau kasih tahu kalau Asti itu sebenarnya udah sadar dari amnesianya. Tapi dia itu sengaja ngefitnah aku supaya nggak ada yang percaya sama aku dan dia ngusir aku dari sini. Ibu, jangan dengerin Pia. Pia, kamu tuh maunya apa sih sebenarnya? Kemarin kamu ngelakain aku. Terus sekarang kamu mau fitnah aku depan suami dan ibu aku. Kamu bilang kalau aku udah nggak amnesia. Kamu pikir aku nggak pengen sembuh? Aku juga nggak pengen sembuh, Bu. Aku pengen ingatan aku kembali. Asti, kamu kenapa, Nak? Nak Rudi, biar ibu bawa dia istirahat ya. Ayo sayang, ayo sayang. Puas kamu sekarang? Mas. Mau kamu apa sih? Asti itu belum sembuh. Kamu udah sakitin dia lagi. Kamu kenapa jadi perempuan nggak jelas kayak gini? Kenapa? Kamu tahu, yang kamu lakukan ini malah bikin Asti makin parah. Aku nggak nyangka ya. Aku nggak nyangka menikahi perempuan sejahat kamu. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu sekarang. Aku pikir kamu itu perempuan yang tulus, perempuan yang baik. Tapi ternyata kamu perempuan berhati kejam. Aku nyesel nikah sama kamu. Oh, jadi ini kontrakan kamu. Cocok sih buat kamu. Tempatnya jelek kayak gini. Buat cewek belangsa kayak kamu gini. Pas. Diusir sama suami juga kan? Kalau kamu kesini berniat untuk menghina aku, silakan pergi. Aku bukan mau menghina kamu. Aku mau ngasih tahu. Mau kasih peringatan buat kamu. Sekali lagi kamu ngebongkar rahasia aku ke Mas Rudi, aku akan mencelakakan Mas Rudi. Dan aku akan bilang itu semua perbuatannya kamu. Biar Mas Rudi makin benci sama kamu. Karena apa? Karena aku punya 1001 cara untuk nyakitin kamu dan kamu gak akan pernah bisa balik.
Kasian ya kamu, demi seseorang yang udah lama move on dari kamu. Kamu rela melakukan hal-hal licik seperti itu. Jaga mulut kamu ya. Kamu pikir dengan mengusir aku bisa membuat Mas Rudi mencintai kamu? Enggak. Mas Rudi itu masih cinta sama kamu. Dia nggak mungkin dengan mudahnya mencintai perempuan lain yang nggak punya apa-apa kayak kamu. Ya Allah, aku mohon padamu, beri aku kekuatan dalam menghadapi semua cobaan ini. Segala lelah akan terganti, karena tidak ada upaya yang sia-sia. Kebenaran pasti akan terbuka. Dengan bantuanmu ya Allah, aku akan bersabar. Sepahit apapun hidup yang harus kujalani adalah cara Allah memuliakan kita sebagai manusia. Mas Rudi. Kamu kenapa sih masuk kamar aku nggak ketuk pintu dulu? Oh, aku kan istri kamu, bukan orang lain. Lagian juga kita itu harusnya udah sekamar. Kamu keluar dulu ya. Aku masih ada urusan. Oke, sekarang aku mundur dulu. Pia, Mas Rudi masih cinta sama perempuan biasa kayak dia. Ternyata omongan Pia bener. Mas Rudi mencintai dia. Pokoknya aku nggak terima. Pia, apa kamu baik-baik aja sekarang? Meski kamu sudah berulang kali mengecewakan aku tetap nggak bisa melupakan kamu. Karena aku masih sayang sama kamu. Aku udah masakin buat kamu. Makasih ya, Pia. Mas, kamu salah panggil nama. Aku bukan Pia. Oh ya? Yaudah. Aku ke kamar dulu ya. Mas, aku udah masakin buat kamu. Masa kamu nggak makan sih, Mas? Mas! Aku nggak akan putus asa. Aku pasti bisa ngerayu Mas Rudi. Asti, cantik sekali kamu. Parfumnya wangi banget ya. Mau kemana sih? Jangan-jangan mau ngerayu Rudi ya? Kalau iya emang kenapa? Asti, kalian itu bukan suami istri. Aku bisa ngedapetin Mas Rudi lagi dan aku akan jadi istrinya seperti dulu. Berarti ingatan kamu udah kembali ya? Berarti bener dong. Apa kata Pia? Kenapa sih selama ini kamu bohong sama ibu? Kenapa kamu sembunyikan kesembuhan kamu, Asti? Pasti gara-gara kamu juga ya. Pia sama Rudi berpisah, iya kan? Kok ibu nyalahin aku sih? Emang udah jalannya aja mereka tuh pisah. Kamu nggak tahu pengorbanan mereka. Kalau ibu mau aku bahagia, ibu nggak usah ngomong kalau aku udah sembuh. Jadi kamu udah sembuh? Aku dengar sendiri dari omongan kamu kalau kamu udah sembuh. Enggak, kamu bisa bisnis sambil bohongin aku ya? Mas, aku bisa jelasin. Aku gak perlu penjelasan kamu. Kamu keluar sekarang. Kamu pergi dari sini. Tapi ya, pokoknya kamu segera ke sini. Aku tuh nggak bisa hidup sendiri, Mas. Rudi sama ibu udah tahu semuanya. Aku nggak bisa hidup sendiri, aku nggak mau jadi janda, Mas. Hanya karena alasan kamu nggak mau sendiri, kamu nggak bisa paksain diri kamu sendiri untuk nikah sama orang yang nggak mencintai kamu lagi. Kamu ini nggak sendiri. Ya itu beda dong, Mas. Kamu punya ibu kamu. Aku itu nggak bisa nggak punya suami. Aku mohon. Itu nggak mungkin, Asti. Karena aku punya seorang istri yang aku cintai. Dan aku nggak bisa atau mau menikah lagi dengan perempuan lain. Termasuk kamu. Mas Rudi? Iya, aku minta maaf. Aku harusnya percaya sama kamu. Asti ternyata selama ini sudah berbohong. Dia sudah nggak amnesia lagi. Ternyata kamu selama ini benar, Pia. Alhamdulillah. Akhirnya kamu udah tahu semuanya, Mas. Asti, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu Pia menderita. Pia, aku tahu kamu itu perempuan yang kuat. Kalau aku perempuan yang lemah, Pia, aku nggak bisa hidup sendiri. Aku mohon sama kamu. Kamu harus relain Mas Rudi untuk aku mohon. Aku ini bukan perempuan yang kuat, tapi aku berusaha semampu aku. Dan kamu juga bisa melakukan hal itu. Enggak, aku nggak bisa. Kalau kamu mencari pasangan dengan alasan seperti itu, kamu dan pasangan kamu nantinya akan menderita. Lagi pula, kamu mempunyai ibu yang sangat mencintai kamu dan rela berkorban untuk kamu. Pasti, kamu itu masih muda, kamu itu masih cantik. Ibu yakin sekali suatu saat nanti kamu pasti akan dapat jodoh. Ibu mohon lepasin Rudi ya. Aku bisa jadi teman kamu. Tapi maaf, aku gak bisa lebih dari itu. Tapi kalau kamu tetap memaksa, aku bisa kehilangan respek sama kamu. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Dan Pia, Mas Rudi, aku juga minta maaf sama kalian. Semua wanita itu kuat dengan caranya masing-masing. Termasuk kamu. Buat kamu. Ya ampun Asti, sampai bawa kado segala. Kamu mau datang ke acara 7 bulanan aku aja tuh aku udah seneng banget. Iya, ini kan buat ponakan aku juga. Jadi kapan nih kamu mau ngenalin calon kamu ke sini? Aku udah mau punya satu loh. Kalau calon kayaknya untuk sekarang aku belum mikirin deh. Aku masih mau ngembangin usaha aku sendiri dan ngebahagiain diri aku sendiri. Aku doain semoga itu cepat terjadi. Amin. Aku juga doain kamu sama Mas Rudi selalu bahagia dan menjadi orang tua yang baik.
ya. Amin.